لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم إلى يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ مولانا جلد الرومي قدس الله سره رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saya ulangi bait yang kemarin terakhir saya baca biar tersambung. Walaupun juga sebenarnya bisa saja langsung kepada bait yang baru, sebab tersambung atau tidak itu berkaitan dengan orangnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. In akhadtah, jika menyiksa engkau, wa in afautah, jika mengampuni engkau, famadha yang kusumim mulkikah, apakah ada yang kurang dari kuasamu. Jadi ya, di dalam hidup ini kita berhadapan dengan teks-teks agama di depan. Di antara teks-teks agama itu menuturkan kepada diri kita bahwa Allah Ta'ala itu bisa menyiksa, bisa juga mengampuni. Kalau kita berdosa, maka kemungkinannya di hadapan Allah Ta'ala ada dua, yaitu kita disiksa karena dosa-dosa kita, atau kita diampuni karena kemurahan Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam hidup ini Allah Ta'ala menerapkan keadilannya sehingga kita disiksa, atau menerapkan adanya kebelas kasihannya sehingga kita diampuni, itu sesungguhnya pertanyaannya adalah apakah ada yang kurang dari kekuasaan Allah Ta'ala kalau begitu? Tidak ada. Jadi Allah Ta'ala mau menyiksa siapa saja yang bersalah, yang berdosa, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah Ta'ala mau mengampuni seluruh umat manusia di dunia, sama saja juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu melampaui segala sesuatu. Maka karena itu tugas kita adalah banyak berharap dan berhusnudzon kepada Allah bahwa kita itu akan diampuni.
Jadi itu pentingnya husnudzon, pentingnya pengharapan kepada hadiratnya. Kata Nabi Zakaria, setiap pengharapan kepada Allah tidak mungkin dikecewakan. Jadi karena itu kita harus mengisi hari-hari kita dengan adanya pengharapan demi pengharapan. Jadi di hadapan Allah Ta'ala itu kita berada di hadapan sesuatu yang meliputi segala-galanya. Jadi ya misalnya begini, kita menyaksikan manusia. Allah Ta'ala itu paling ahli tentang menciptakan manusia. Jadi tidak ada siapapun yang menandingi hadiratnya itu. Kita misalnya menyaksikan dunia otomotif misalnya. Tidak ada yang lebih paham dibandingkan Allah Ta'ala dalam perkara menciptakan mobil dan lain semacamnya. Kita menyaksikan apa saja, di situ Allah yang terdalam, yang terkuat, yang tidak ada tandingannya. Nah, ketika demikian sesungguhnya terbentang jalan bagi diri kita untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala dalam hal apa saja. Jadi kalau begitu berarti setiap sudut kehidupan ini berisi tentang kemahaan Allah. Ya, berisi tentang kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kemudian tidak ada bagi diri kita adanya jalan untuk tidak berpapasan dengan Allah. Itu sesungguhnya tidak ada. Jadi setiap saat bagi diri kita sesungguhnya merupakan momen untuk bisa berpapasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan waktu berpapasan dengan hadiratnya itu. Jadi kalau begitu sesungguhnya ya, apapun keputusan Allah tentang kita, tentang umat manusia, tidak ada dari itu semua yang bisa mengurangi kemahakuasaannya. Itu tidak ada. Tidak ada. Itu dari saking apa? Dari saking tak terhingganya Allah Ta'ala. Jadi betul-betul tidak bisa dijangkau oleh pikiran paling liar sekalipun. Tak bisa terjangkau. Dari saking tak terhingganya Allah Ta'ala. Jadi karena itu ya, ketika kita berbicara tentang perkara-perkara yang kecil, yang sepele-sepele, itu ujungnya ke tak terhinggaan. Kenapa? Karena ujungnya itu adalah Allah. Ketidakterhinggaan. Kita menyaksikan rupa-rupa manusia, ujung dari rupa-rupa manusia itu adalah ketakterhinggaan ilahi. Maka bisa dikatakan dari yang tidak berupa Allah Ta'ala muncul ribuan, jutaan, miliaran, triliunan rupa-rupa yang semuanya tidak ada yang persis sama. Hebat Allah Ta'ala itu, maha hebat. Dari sini jalan kita untuk terkagum-kagum kepada hadiratnya itu. Sehingga ketika kita mulai terkagum-kagum kepada hadiratnya, maka sebenarnya di saat itu kita merasakan betapa Allah yang maha segala-galanya itu seringkali tampil di dalam rupa-rupa keterbatasan makhluk-makhluknya. Jadi jelas sebenarnya ya. Oke. Famadza yanqusu mim mulkika? Kalau engkau menyiksa, kalau engkau mengampuni, adakah yang kurang dari kemahakuasaanmu? Tidak ada yang berkurang. Tidak ada. Jadi ketika saya membaca sejarah umat manusia yang tentu saja diawali dari ketiadaan. Jadi manusia itu diawali dari ketiadaan, muncul kemudian menjadi ada, kemudian menciptakan sejarah. Itu kan ada awal mulanya. Saya membayangkan engkau ya Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Jadi dari dulunya dulu sekali itu tetap ada Allah Ta'ala. Sampai kapanpun, sampai akhir sekali tetap ada. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa terjangkau awalnya sebagaimana tak terjangkau akhirnya. Hebat, hebat. Oke. Fal usyaku adapun para pecinta. Huna di sini kala ialah seperti padang rumput. Oke ya. Allah Ta'ala itu maha pecinta. Dari maha pecintanya Allah Ta'ala kemudian memunculkan para pecinta dari kalangan umat manusia. Dari manakah cinta manusia?
dari mana lagi kalau tidak datang dari Maha Pecinta, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kita dalam hati kita kepada hadiratnya itu sesungguhnya hanyalah merupakan pantulan-pantulan dari cinta Allah Ta'ala. Jadi kita itu memantulkan salah satu sifatnya Allah. Dan ketika kita memantulkan, pastikan ada peran Allah Ta'ala juga di situ. Jadi apa yang berasal dari hadiratnya, coba kita internalisasi dalam diri kita, kemudian kita luapkan kepada asal usulnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pecinta itu ibaratnya adalah padang rumput yang menguasai padang Sahara, memenuhi padang Sahara, penuh dengan padang rumput. Jadi padang rumput itu adalah pantulan-pantulan dari sifat cintanya Allah. Karena Allah menciptakan alam semesta ini sesungguhnya nada dasarnya adalah cinta. Kuntu kanzan makhfiyan, firman Allah. Aku adalah perbendaharaan atau kekayaan yang tersembunyi. Jadi semula Allah merupakan kekayaan yang tersembunyi. Kenapa disebut kekayaan tersembunyi? Karena tidak ada siapapun yang mengenal Allah sebagai yang maha kaya selain Allah itu sendiri. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku adalah kekayaan tersembunyi. Terus Allah melanjutkan firman-Nya ini, fa uhibbu an u'raf. Aku cinta untuk dikenal. Jadi falidzalika khalaqtul alam, karena itu aku menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan dasarnya itu cinta. Cinta itu tentu saja tidak memerlukan adanya pamrih apapun. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, bukan karena tujuan ingin ini dan itu, sama sekali tidak karena ingin ini dan itu. Kenapa? Itu nada dasarnya adalah cinta. Nah, karena nada dasarnya itu adalah cinta, maka sesungguhnya seluruh alam raya ini bergerak atas dasar cinta. Semua alam raya ini bergerak dengan nada dasar cinta, kecuali di dalam diri manusia itu kemudian bermacam-macam, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tapi dalam diri manusia itulah sesungguhnya cinta yang paling sublim bersemayam dalam diri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kemudian as-sahara bihim tamtali, seluruh padang Sahara itu penuh dengan rumput-rumput cinta itu sendiri. Jadi karena itu dari sekarang kita belajar untuk mengekspresikan sembah sujud kita, ibadah kita kepada Allah dengan nada dasar cinta. Coba dirasakan ya. Contohnya begini ya. Ketika kita sholat misalnya ya. Tadi sholat Isya. Pertama dalam diri kita, ketika kita sholat Isya itu dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu sholat subuh yang besok. Ketika kita melaksanakan sholat subuh besok, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu sholat zuhur besok juga. Dalam rangka menunggu terus. Itu kan berarti dalam penantian sholat. Dalam penantian sholat. Orang yang hidupnya dalam penantian sholat dan orang itu wafat, maka wafatnya dalam rangka menunggu sholat. Dan itu terpuji loh. Terpuji. Jadi karena itu kita harus mensinambungkan kehidupan diri kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyusun cinta demi cinta, sehingga kita kalau wafat dalam dunia cinta itu sendiri, dan itu terpuji. Jadi itu sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat hakiki. Apa yang kau kerjakan sekarang? Menunggu sholat, gitu aja. Itu bagus itu. Bagus. Jadi dalam kesinambungan sholat, kalau itu bersinambung, maka itu nanti bisa nyambung dengan apa yang disebut sebagai sholat daim, sholat yang abadi, sholat yang terus menerus, sholat yang senantiasa tersambung itu loh. Sehingga nyambung kemudian nanti
di antara 5 sholat itu kelima-limanya itu tersambung. Kenapa? Karena kita berada dalam penantian untuk melaksanakan sholat berikutnya itu. Jadi begitu ya caranya. Tapi ini perlu pengulangan, sebab kalau cuma sekali lupa nanti. Jadi diulang lagi. Jadi sifat lupa kita itu seringkali mencaplok mengalahkan diri kita. Jangan sampai kita terkalahkan oleh adanya lupa itu. Jadi ketika kita lupa, ingatkan lagi. Biar bersinambung adanya pelaksanaan sholat 5 waktu itu. Biar bersinambung. Oke ya. Jadi dalam hidup kita itu cinta mesti kita kedepankan. Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, jangan lupa apakah kita jatuh cinta atau tidak kepada Allah, sholat itu tetap wajib, gitu loh. Karena tetap wajib, mending pakai cinta, kan begitu. Jadi kita tidak cinta, tetap wajib sholat, cinta tetap wajib, mending pakai cinta. Jadi sehingga dengan demikian, yang tergamblang di depan batin kita itu tidak lain adalah Allah Ta'ala. Itu kalau kita pakai cinta. Coba kita merasakan, ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang dipakai oleh Allah, digunakan oleh Allah untuk menghadap kepada hadiratnya. Jadi karena kita itu dipakai loh ya. Kalau kita tidak dipakai untuk menghadap kepada hadiratnya, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak akan pernah bisa. Orang-orang yang sholat dengan sungguh-sungguh karena itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk sholat menghadap hadiratnya. Coba rasakan, al-abid wal ma'bud wahidun. Yang nyembah dan yang disembah tunggal adanya. Betapa sangat mengagumkan rahasia keilahian itu. Itu harus kita terapkan. Allahu Akbar, bisa kita terapkan dalam batin kita. Andaikan engkau tidak memakaiku ya Allah, tentu selamanya aku tidak akan pernah bisa sholat kepadamu. Dipakai seperti itu. Lama-lama kita merasakan bahwa kita itu terlepas dari berbagai macam kebaikan. Ketika kita terlepas dari berbagai macam kebaikan, maka yang mengerjakan kebaikan itu satu-satunya adalah Allah Ta'ala. Dalam konteks seperti itu kemudian kita paham, la haula wa la quwata illa billah, real itu. Jadi karena itu kita perlu menerapkannya. Biar apa? Biar kaidah-kaidah di dalam Islam, ungkapan-ungkapan dalam Islam itu betul-betul menjadi kenyataan di dalam kehidupan diri kita. Oke. Sekarang saya memasuki bait yang baru. Fatadhaku, maka tertawa itu Allah, tertawa ainuhu, apa penglihatan itu Allah, al-mirrihiyah yang bersifat pelanit Mars. Ini ya kata simbol. Yang disebut tertawa itu kan mestinya lisan ya. Tapi dalam bait ini yang disebut tertawa itu mata, pandangan. Kenapa sebenarnya? Kok konotasinya itu kepada mata, kok tidak kepada lisan? Nah, ini sesungguhnya adalah karena mata itu mewakili kejiwaan seseorang. Jadi karena itu orang bisa berbohong. Tapi matanya tidak mungkin bisa berbohong. Maka siapa orang yang cerdas membaca mata orang lain, itu bisa menemukan orang ini berbohong atau tidak. Bisa tetap ketahuan. Jadi mata itu mewakili batin seseorang, mewakili hati seseorang. Di mana kebohongan bisa terbaca lewat penglihatan matanya itu. Sebagaimana juga ketulusan bisa terpancar lewat mata, lewat penglihatan orang itu juga. Sama bisa kelihatan lewat mata itu. Terus kenapa kok menyebut sebuah planet bernama planet Mars? Planet Mars itu juga dikenal sebagai planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan, dan itu kemerah-merahan itu merupakan simbol dari cinta. Simbol dari cinta. Jadi makanya kalau orang sedang jatuh cinta, malam tidak bisa tidur, pagi-pagi lihat matanya merah itu. Merah. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan api cinta. Nah, itu deh bagus toh.
Coba kalau misalnya malam tidur sebanyak-banyaknya, ya enggak merah itu. Kalau malam tidur setidur-tidurnya itu enggak mungkin. Jadi simbol dari cinta itu merah, dan merah itu panas, dan panas itu tidak akan menjadikan seseorang enak merasakan tidur, tidak mungkin. Itulah sebabnya ya, kalau para wali, para sufi itu senantiasa berjibaku di malam hari. Makin malam, makin tandas cintanya kepada ilahi Rabbi. Hebat loh. Nah, kita berangkat dari adanya pemahaman seperti itu. Kemudian muncul dalam diri kita keinginan untuk mengarungi malam. Lakukan. Walaupun pada akhirnya kita kalah, lakukan. Itu sudah berpahala bagi diri kita. Misalnya setelah mendengarkan ceramah seperti ini, muncul dalam batin kita, nanti aku tidak akan tidur. Lakukan coba. Walaupun pada akhirnya kita tidur, enggak masalah sebab kita sudah melakukannya. Lakukan. Gitu loh. Jadi betapa mata yang merah itu membuat segan matahari dan rembulan. Kenapa? Karena di mata yang merah itu menyala kobaran-kobaran api cinta. Hebat. Jadi karena itu kita belajar untuk terus memperbaiki diri sendiri itu. Wa yas'aluni, dan bertanya itu Allah nih kepadaku, ala takhsha, tidakkah engkau takut ya habibi, wahai kekasihku. Kekasih, apa engkau tidak takut? Engkau seorang pecinta, engkau tidakkah takut berhadapan dengan malam dengan berbagai macam kemungkinan? Kenapa engkau kok tidak takut? Inna raihatad dam, sesungguhnya semerbak darah, tafuhu, ialah menyeruak itu semerbak darah, indama yadhaku, manakala tertawa, al-mirrihu, apa planet Mars. Sesungguhnya darah yang dimaksud di sini itu merupakan simbol dari kehidupan. Jadi orang yang darahnya segar itu adalah orang yang sehat walafiat. Beda dengan orang sakit, darahnya itu juga tidak bagus. Coba kalau kita ke pasar mencari ayam gitu ya, jangan cari ayam-ayam yang darahnya enggak bagus. Dari mana ketahuannya? Ya kelihatan saja itu. Ayam itu sehat atau tidak, darahnya bagus atau tidak, kan kelihatan. Kan kelihatan. Nah, sesungguhnya semerbak darah itu menyeruak ketika planet Mars itu tertawa. Jadi tertawanya planet Mars adalah menangnya cinta. Ketika cinta menang di dalam diri seseorang, maka akan muncul adanya merah itu, adanya ketidaksanggupan untuk tidur dan lain semacamnya, itu muncul. Itu tandanya kemenangan cinta. Maka karena itu, kalau orang sepanjang malam begadang karena cinta, kemudian di pagi harinya pipi orang itu kelihatan seperti tidak sehat. Pipinya itu seperti orang sakit. Jangan katakan dia sakit. Dia jauh lebih unggul dibandingkan rembulan dan matahari. Lebih unggul. Matahari dan rembulan merasa sangat kagum kepada orang seperti itu. Jadi makanya sering ditanyakan sama orang, kamu sakit loh? Ya enggak, sehat banget aku. Jadi karena orang itu tidak bisa mendeteksi. Jadi tidak bisa mendeteksi antara orang yang melek malam dan orang yang sakit, tidak bisa mendeteksi. Dari saking apa? Dari saking pragmatisnya atau pendeknya penglihatannya kepada orang itu. Jadi orang yang penglihatannya pendek tentu saja tidak bisa membedakan mana seorang pecinta dan mana orang yang sedang sakit, tidak bisa membedakan. Makanya saya katakan, oh saya sehat banget, dia kira sakit. Jadi wajah yang layu karena begadang lantaran cinta jauh lebih sehat dibandingkan manusia manapun yang lain. Sehat. Fa'ada, maka kembali. Oke, saya kira lagu dulu ya, biar lebih sip.